Gini. Aku emang acak abstrak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepala sekolah Tari siapa? Dani, Dani Pak. Teknik Prodi Fakultas Psikologi Ustaz. Silakan, Bapak. Puji syukur, marilah kita panjatkan. Ini kehormatan buat saya. Terima kasih atas waktunya. Yang mana atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, dan tidak karunia-Nya. Di sini masih ini ya Pak, masih apa namanya pembelajarannya tuh menggunakan ini ya mata pelajaran gitu ya. Yaitu di hari kedua dalam rangka persiapan untuk menyongsong tahun ajaran baru 2023-2024. Cuma ini aja nanti mengenalkan mengenai problem based learning itu aja sih. Kita di acara 2023-2024 nanti. Biasanya ini dipakai buat PPG kan Pak ya? Hah? PPG. Siswa Sertifikasi guru. salawat dan salam Iya. teriring Ustaz, ini biasanya materinya dipakai buat yang sertifikasi guru itu loh yang PPG. Nabi besar Muhammad Ini materi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Materinya ini. Jadi nanti habis ini monggo silahkan dibuat jadi repository gitu kalau itu. Marilah kita sambut terlebih dahulu sertifikat yang terhormat awal prinsipal kita bikin sertifikat Ustaz Buat guru. Haris Boleh nanti koordinasi Haris sama Suma dia. CFA Soalnya beliau nyiapinnya buat pembicara kami doang hormati ini. Vice Principal Ya, bisa. yang kami hormati pembicara kita Oh, boleh, yaitu boleh. yang terhormat Bapak Dani Irmawan Ada MSc. spanduknya. Mau sekarang? Lalu yang terhormat Nanti aja pas foto. Ilawe MSc. Dan Ustaz Saidah yang saya banggakan. Ustadz Baik Ustaz Saidah. dan Saidah, seperti kita bersama bahwa Lagi kalau spanduk ini taruh di tantangan mana kita Bu? ke depan semakin Tadinya besar. mau di bawah sini loh. Kenapa? Oh, gitu. Karena Gimana? Nggak mungkin sih udah. siswa Iya, di jalan. sekarang ini need Nanti aja pas foto. entertainment-nya tinggi. Siap. Kenapa need entertainment? Nah yang Bu Maria itu Karena kan justru udah dihadapkan oleh awalnya itu kan mau di drop. pertama Nah internet, Bu Laila lalu apa? games, Kalau Bu Isti lalu permainan itu yang bilangnya lainnya. udahlah di drop Sehingga aja gitu. Terus ketika kalau guru Bu Laila mengajar bilang di kelas, jangan karena itu menurunkan maka nilai si anak itu usaha. lihat Akhirnya aku bikin dua apakah punya Pak Sabir guru sama itu punya Bu Maria memberikan daya magnet yang tinggi minggu depan atau itu ke Tasik. mereka tertarik untuk belajar. Ini aja kita tinggal. Taruhlah misalkan Ini aja di gitu ya? entertainment mereka yang sudah Iya, mendapatkan tiga, itu iya. adalah dalam Biarin games aja. tersebut sudah tinggi 3.000. Lalu di kelas guru menawarkan need entertainmentnya itu rendah, misalkan 1.000 atau mungkin di bawah itu 500. Aku ke toilet dulu deh. Bisa dipastikan bahwa pembelajaran tidak dapat berjalan dengan efektif karena tidak dapat memompa dan memotivasi anak. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus kreatif, kita harus mempersiapkan diri, dan juga kita harus belajar lagi untuk bagaimana dapat membuat pembelajaran efektif dan efisien. Sehingga ketika mulai pembelajaran, kita bisa meng-grab student attention. Misalkan dengan ice breaking, dengan games, mungkin dengan sulap dan lain-lain, sehingga mereka merasa bahwa oh ini yang aku inginkan. Mereka lupa dengan gadget, mereka lupa dengan internet, sehingga daya magis atau need entertainment mereka dipenuhi. Dan juga ketika pembelajaran, kita juga sudah disiapkan dengan metode-metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk itu pada hari ini Sheffield Islamic School Primary kita menyiapkan pembelajaran atau training tentang perancangan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Semoga nanti setelah kita belajar bersama dengan narasumber kita pada hari ini, kita dapat mengaplikasikan dan semoga pembelajaran kita Ada Bella. dengan efektif Adanya lagi dan WC dulu ya. efisien. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum belajar kita coba semangatnya dulu ya. Sebelum itu saya ingin minta Ustaz Saidah kerjasamanya untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Mohon Ustaz Saidah di depan ini masih kosong. Biasa ya, kalau anak-anak kan biasa kita nyuruh, ayo makan di depan. Nah ayo Ustaz Saidah bisa contohkan, silakan. Depan. Oh, tahu gitu ini ya.
apa namanya sertifikatnya based on ini gambarnya warnanya, komposisi warnanya. Iya. Orang semuanya dalam satu malam. Operation. Next time kalau ngasih materi seminggu sebelumnya, materi lah aku seharian jadinya cuma gitu borboin aku gitu. Mohon maaf Bu, tadi ini aja ternyata dan Oke ya. ini rapat. Sebelum mulai kita cek semangatnya dulu. Kalau saya bilang semangat, Ustaz saya Rapat bilang, ini, rapat. Oke, dua ya. Rencana. Terus yang kedua semangat. Rencana jangka panjang. Bisa yang gampang ya. Ready? Mana semangatnya coba Ustaz dan saya nanya dulu. Mana semangatnya? Oke, mana semangatnya? 200.000 orang. Oke, coba yang Ustaz. Mana semangatnya? 250.000 orang. Oke, thank you Ustaz. Oke ya, siap ya? Ulangi ya. Kalau saya bilang semangat. Oke. Semangat. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Sekali aja. Yang kedua sekali aja. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Terima kasih Ustaz dan Sayyidah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Semoga acara kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Al-Fatihah. Amin ya rabbal. Baik, acara selanjutnya adalah mari kita dengarkan sambutan dari our beloved principal yaitu Ustaz Haji Haris Adikusuma RCMA. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kita bisa berkumpul di tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam dan berkat tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan insyaallah kita selalu umatnya sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita yaitu Bapak Yani Hirmawan dan juga Sayyidah Winnie Nila. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tahun ajaran baru yaitu 2023-2024. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini 2023-2024 ini bisa mulai masuk kapan? Mulai masuk kapan? Lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tanggal 12. Sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Dhani Irmawan yang telah hadir bersama kita untuk sharing ilmunya, membagi ilmunya kepada kita semua, yaitu dalam perencanaan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Mudah-mudahan dari ini kita bisa menyerap ilmunya dan kita bisa aplikasikan ke anak-anak kita semuanya. Sebagai informasi, Bapak Dhani, Savana Islamic School ini berdiri pada tahun 2005. Kita dulu berdiri 2005 ini kita mulai dari TK. Dulu kita masih masih ruko, dan alhamdulillah Video dikit-dikit ya. dari awal murid kita hanya sekitar 12 dan alhamdulillah sampai saat ini murid kita totalnya 2000 lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi dan bisa membawa manfaat buat masyarakat luas. Dan kita juga ada beberapa kampus, ini adalah kampus primary
Kita jumlah kelas kita itu ada sekitar 43 untuk tahun ini. Tahun sebelumnya kita 42 kelas dan alhamdulillah tahun ajaran 2023-2024 ini kita nambah satu kelas jadi 43 kelas. Dengan total guru kurang lebih ada 112 guru. Karena kita satu kelas itu 2 homeroom teacher, jadi satu homeroomnya berbahasa Arab atau dari agama, kemudian yang satu lagi guru berbasic bahasa Inggris untuk pelajaran Cambridge. Seperti itu. Mudah-mudahan dari pemaparan ini seminar ini bisa kita aplikasikan ke anak kita semuanya. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun pendidikan di Savana langsung ceramah. termasuk SDM dan mudah-mudahan kalau dulu ini disingkatnya ada LC apa lucu-lucu cetak kader-kader Islam, kader-kader pemimpin-pemimpin Islam yang berkualitas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dari Haris Hadi Kusuma RCNE. HP-nya nyala. Sekali HP-nya nyala. beri tangan kepada Ustaz Haris Hadi Kusuma. Baik, memasuki acara selanjutnya itu acara inti kita, yaitu training. Dalam hal Tadi yang PK nggak ada ya? training ini nanti akan dipimpin oleh moderator yang handal dan luar biasa. Mari kita sambut itu Saida Bella, our counselor. Ikutlah sama Saida Bella. Ini partner ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga psikolog. Belum. Ustaz dan Saida, hari ini hari kedua kita untuk mengikuti kegiatan training. Apa? Mudah-mudahan tidak bosan ya untuk mulai dengan Saida Bella. 2 harinya lagi khusus internal ya kurikulum apa segala macam kita kayak PS Seperti yang sudah disampaikan saat hari pertama kemarin, pembahasan tentang manfaatan hasil pemeriksaan psikologis yang telah bekerja sama mitra dengan Castra. Ya, hari ini adalah hari kedua yang akan kita bahas mengenai tentang pembelajaran, ya, problem based learning dan project based learning, ya. Spanduknya bahasa Mungkin Indonesia Ustaz dan lagi. Saida ada yang sudah pernah tahu terkait dengan metode pembelajaran ini? Ada yang sudah pernah yang tahu? udah PPG ya biasanya nih. Sudah? Mungkin dari Saida atau Ustaz? Belum? Ya. Oke, Ustaz dan Saida, pada dasarnya memang untuk kita menyambut di tahun ajaran baru ini, kalau yang kemarin kan kita pembahasannya tentang pengenalan pendekatan secara psikologis ya, secara psikisnya, terus hal-hal yang kita berkaitan dengan kognitif, sosial emosi, seperti itu, dan psikomotorik. Nah hari ini pembahasannya itu adalah combine sebenarnya ya, antara pembelajaran Ada kognitif suaranya dan nih. juga Komputer enggak ya? pembelajaran secara Iya nanti yang buat itu. biasanya ini cocok nih untuk anak-anak yang kinestetik biasanya, yang penuh dengan gerak, eksperimen, yang memang pergerakan visual dan metode bergeraknya itu lebih dominan biasanya ya. Ini adalah pembelajaran yang memang berkaitan dari gaya belajar tersebut. Nah, pada dasarnya memang untuk pembelajaran ini sebenarnya metode ini sebenarnya sudah ada ya. Metode ini sebenarnya sudah ada. Namun ini kita inovasikan atau kita modifikasi dari masing-masing standar yang kita punya. Karena Savana Islamic School juga kita punya kurikulum yang berbeda, pembelajaran juga yang berbeda, maka nanti kita akan Kurikulum Savana oleh ikut dua Diknas. narasumber Siapa? pada hari Kurikulum ini, Savana. ya, terkait dengan Jadi seperti nama apa apa? sih problem based learning dan project based learning ini ya. Kalau yang memang kita full English. ketahui kan bahwa pembelajaran SD-nya full ini English. adalah yang berkaitan dengan Makanya kita merencanakan, kita merencanakan, kita merancang, kita melakukan, lalu kita membuat evaluasi ataupun laporan. Gitu ya, kita bikin seperti itu. Dan memang metode ini jangka panjang.
Ya, metode ini jangka panjang, jadi bisa digunakan untuk tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Dan pembelajaran ini lebih kepada student center. Nah, itu gambarannya, itu saya udah spill dulu ya. Untuk lebih dalamnya, nah saya udah mengundang dua narasumber kita, ya, Saya udah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama adalah, ini nggak bisa ya. Yang pertama adalah partner saya sendiri. Kalau saya di sini bilangnya Saidah Winnie, kalau di sana di Mercu Buana ini saya bilangnya Bu Winnie ya. Hari ini kita kedatangan dua narasumber, ada Bu Winnie Nilo Wisudawati, MPSI psikolog ya. Kami mengundang untuk Bu Winnie, silakan atau atas panggung. Tepuk tangan dulu untuk Bu Winnie. Oke, lalu yang kedua narasumber kita ada Bapak Dhani Irmawan. Ya, kepada Bapak Dhani Irmawan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu, Dhani. Oke. Sebelumnya saya bilang mau mengintroduce dulu untuk memperkenalkan dua narasumber kita. Untuk Bu Winnie ini adalah konselor atau psikolog Syamana Islamic School yang saat ini memegang untuk tingkat level kindergarten ya, dari 3 kampus. Dan beliau juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Dan untuk Pak Dhani Irmawan, Sekretaris Program Studi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Jadi saya juga sekalian perekonomian sebenarnya. Karena saya juga lulus dari sana. Baik, saya mau izin atas panggung. Baik, Ustaz dan Saidah, mungkin kita langsung saja. Ini agak delay ya. Bisa nggak? Agak delay. Halo Mbak. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Ya, boleh. Oke, akan dibuka oleh Bu Winnie. Silakan kepada Bu Winnie, kami persilakan. Tunggu dulu. Itunya? Oh enggak ya. Oh, nggak bisa ya? Bisa Bu pastinya. Oh alah, aku offin dong. Enggak, aku offin tadi. Nah itu bisa. Mantap lah. Ya, oke. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Saidah Bella, ini hari kedua ya kita, dan ketemunya saya lagi. Mohon maaf kalau bosan ya Ustaz Saidah. Baik, adapun agenda kita hari ini memang sebenarnya agak berbeda dari yang biasa saya bawakan ya. Biasanya saya bawakannya materinya tentang psikologi gitu ya, perkembangan anak dan lain sebagainya. Tapi ini kita agak melipir dikit, tapi sebenarnya masih berhubungan dengan siswa, yaitu terkait metode pembelajaran yang bisa Ustaz dan Saidah nanti diaplikasikan di kelas, begitu ya. Oke, mungkin saya langsung saja ya masuk ke materi. Nah, adapun agenda kita hari ini Ustaz Saidah ada dua-duanya terkait metode pembelajaran. Tapi yang pertama ini lebih kepada pengenalan dulu ya tentang metode pembelajaran, yaitu problem based learning ya. Apa itu? Pembelajaran berbasis masalah. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan project based learning, karena sebenarnya ini adalah satu hal yang saling berkaitan. Mungkin ada Ustaz Saidah di sini yang sudah pernah tahu ini ya, ada yang sudah mulai sertifikasi. Biasanya udah PPG gitu ya, biasanya ini nanti dipakai gitu. Jadi ya lumayan lah, kita udah ada tabungan pengetahuan ilmunya ya dari sini. Oke, saya akan masuk ke agenda pertama, yaitu problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, pengantarnya Ustaz Saidah, halo. Good. Oke, pengantarnya adalah
karena kita akan bicara banyak tentang model pembelajaran. Apa sih definisi dari model pembelajaran itu ya? Menurut Permendikbud yang sudah bisa kita lihat juga di depan, yaitu merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang mempunyai nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Pastinya nanti kedua metode ini akan ada bedanya. Nanti ini yang kita bahas ya. Oke, next. Nah, ini adalah sebelum kita masuk ke dalam-dalam lagi, kita perlu tahu dulu nih definisinya apa sih si problem based learning ini ya. Problem based learning ini definisinya adalah pembelajaran yang dirancang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, entah itu individu ataupun kelompok ya, serta lingkungan nyata yang nantinya intinya adalah untuk memecahkan masalah, problem solving ya dari si anak didik kita, sehingga bermakna relevan dan juga kontekstual. Oke, kemudian nah, tujuannya apa? Kita tahu si problem based learning. Atau tujuannya apa sih kita pakai si problem based learning ini gitu ya. Ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan anak-anak siswa kita untuk berpikir kritis yang nantinya ke ini nih intinya pemecahan masalah lagi ya, problem solving lagi, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi nanti secara garis besar di problem based learning ini untuk si guru sendiri akan mencari fenomena atau kasus yang bisa dilempar ke siswa. Nanti siswa yang akan menggenerate dan juga menganalisis sampai nanti ke problem solving yang bisa dia gunakan. Oke. Agak delay ya. Nah, kalau ini adalah prosedurnya, aplikasinya, step by stepnya kira-kira nanti seperti ini, Ustaz Saidah. Ini ada 5 step, ya. Yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Jadi nanti di sini peran kita sebagai guru adalah memprovide fenomena apa, kira-kira kasus apa, atau masalah apa yang bisa diangkat untuk nanti dianalisis oleh si anak-anak gitu ya, siswa kita. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar ya. Di sini guru sudah mulai harus make sure, harus pastikan masing-masing anak, entah itu nanti tugasnya individu ataupun kelompok, kan biasanya sih kelompok ya, tahu tugasnya masing-masing. Ada yang cari bahan, ada yang analisis dan lain sebagainya gitu. Nanti pembagiannya mungkin dikondisikan lebih lanjut ya. Kemudian membimbing penyelidikan ini udah mulai ya. Kita cari tahu gimana sih anak kita menganalisis masalah gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah dianalisis anak-anak, biasanya mereka sudah bisa membuat laporan, begitu ya. Nah, ini tugas kita untuk membimbing atau mendampingi mereka untuk bisa membuat laporan yang bagus. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini biasanya untuk finishingnya ya, dari rangkaian 5 step tadi. Untuk detailnya seperti apa nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh narasumber kita langsung ya, Pak Dhani. Silakan Pak Dhani.
agak jalan-jalan Bu. Ya, Maaf. silakan. Sebelum mulai lagi, kita ini dulu apa tadi? Ustadz Saidah. Ustadz Saya Saidah. agak ini. Mohon maaf saya turun deh. Ya, boleh Pak. Boleh silakan Ustadz Saidah, kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Nah. Oke. Setelah berdiri, kemudian silahkan berpasang-pasangan. Nah, berpasangan tuh berarti cuma 2. Gitu. Pak Ustadz dengan yang laki-laki boleh silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan. Siapa yang belum dapat pasangan tuh? Yang belum dapat pasangan silakan. Oke, sudah. Baik. Nah, sekarang sudah. Jika sudah dapat pasangan, silakan berhadap-hadapan. Nah, saling berhadapan. Oke. Baik. Saling berhadapan. Baik. Nah, kita ada aktivitas, Ustadz Saidah. Kita ada aktivitas. Aktivitasnya adalah kita lakukan secara berpasangan. Caranya adalah kita akan melakukan yang namanya tepukan selamat datang. Nah, Bukan tepuk kinder, bukan. belum, benar. Nah, cara tepuknya adalah pertama tepuk satu sendiri. Jadi satu, terus kemudian ke temennya juga satu. Nah, gitu ya. Oke. Ya, jadi tidak selang-seling, tapi langsung satu. Oke, dah. Oke, itu satu. Itu yang pertama. Kita ada 3 gerakan. Jadi satu. Jadi caranya begini. 1, 2, 2, 3, 2, 1. Terus. Jadi nanti alurnya adalah 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 sampai nanti kalau misalnya ada kesalahan, sudah salah nih misalnya tepuknya yang temennya tepuk angin, ya udah mohon untuk langsung duduk gitu. Oke? Urutannya gimana Pak tadi Pak? Urutannya adalah 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 terus begitu. Jadi 1, 2, 3, 2, 2. 1, 2, 3. Iya. Oke, kita mulai. Silakan. Ini kita latihan dulu. Aku boleh minta ini kertas. Jadi satu kecil aja. Nanti buat hipnotis. Oke, sudah siap? Belum? Ini baru latihan. Baru latihan. Oke? Ini baru latihan. Oke, siap? Baik. Nanti yang kita akan cobakan yang bertahan paling lama akan mendapatkan reward. Gitu. Oke, akan mendapatkan reward. Tapi dengan catatan harus jujur. Satu. Oke, masih ingat tadi? 1, 2, 3, 2, 1. Terus jadi polanya 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 gitu terus. Ya. Oke? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, Terus begitu. 2, 1, 2, 3 terus. Oke, siap? Kita mulai. Bersama. Yang sudah salah, mohon maaf, silahkan duduk. Nanti kita lihat yang paling berdiri terakhir itu dapat reward.
Gitu. Oke, siap semua? Siap? Siap ya, kita mulai bersama. Kita mulai bareng-bareng. Siap? 3, 2, 1. Satu aja, kecil aja. Nanti buat main hipnotis. Nggak ada papan ya di sini ya? Papan tulis nggak ada ya? Masih bertahan. Yang dari kelompok Ustaz masih bertahan 2. Oh, Mas, udah. Masih bertahan 1 nih. Oke, terus ya masih. Oh, yang Saida banyak nih. 1, 2 sekarang. Ada 3. Oh, 3 sekarang. Ini Mas Saida bahagia banget ya kayaknya bisa sampai lama. Oke, dapat. Ya, tepuk tangan. Insyaallah nanti ya, hadiahnya nanti insyaallah. Nanti, baik. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi. Sudah? Sudah pada merah semua? Oke, baik. Ya, kita lanjut. Itu kan tadi sebetulnya adalah salah satu masalah sebetulnya. Gimana caranya supaya bisa tetap bertahan terus saja begitu? Kalau di tempat lain saya lakukan itu dengan cara yang cepat. Jadi 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 terus begitu. Dan itu dalam waktu yang cepat. Gimana caranya? Akhirnya yang dibutuhkan adalah, ada yang tahu? Konsentrasi, kerjasama, sama fokus, sama cari yang temen sehati, dan komunikasi, jangan lupa ya. Komunikasi itu ternyata dari bahasa Jawa. Ada di sini yang bahasa Jawa, ada yang dari orang Jawa? Ada. Ada? Oke. Komunikasi itu ya dari bahasa Jawa, bahasa Jawa Timur lah. Konmuni nanti tak kasih gitu. Oke, baik. Ini prosedur aplikasinya, pembelajaran berbasis masalah. Ada di sini Ustadz dan Saidah yang dari pagi tidak punya masalah. Ada? Bangun tidur ada yang akhirnya nggak ada masalah. Melek aja masalah gitu kan, dengan beleknya gitu, mohon maaf gitu Ustadz Saidah ya. Itu sebenarnya, jadi dalam hal ini saya sekedar sharing gitu ya. Saya sebelumnya adalah mentor juga, jadi sebutannya adalah kalau di sekolahan saya namanya Sekolah Madrasah Internasional Teknonatura. Mungkin ada yang pernah dengar gitu kan. Saya dulu di sana sudah 4 tahun, jadi sama seperti Ustadz dan Saidah sebagai guru, cuma di sana menyebutnya adalah mentor. Nah, kalau di sini 1 kelas 2, di sana juga 1 kelas 2, tapi bedanya adalah mentor yang pertama itu dari sains, mentor yang kedua dari psikologi. Nah, jadi selalu begitu. Nah, di sini lebih hebat lagi, ada yang bisa bahasa Arab gitu kan. Nah, itu jadi ada yang LC gitu ya. Itu dan bahasa Inggris lebih hebat lagi. Kalau di tempat saya bahasa Inggrisnya mereka otodidak. Jadi gimana caranya mereka belajar setiap hari sekolah dari mulai kelas 3 itu sudah bawa laptop. Jadi belajarnya sudah di mana saja. Kami punya satu lokal, itu satu lokasi, itu semuanya full wifi. Gitu. Jadi setengah sekolah alam, jadi belajar sambil di bawah pohon pohon belimbing kayak gitu ya. Dan ternyata di sini lebih keren lagi gitu. Kalau di sana, di sini ada pakai seragam ya berarti ya? Apa? Pakai seragam, oke. Di sana nggak ada seragam, jadi bebas memang. Nah, di sana kita menerapkan yang namanya PBM, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, PBL. Kita singkatnya pakai PBL aja ya. Kalau yang nanti
di penjelasan berikutnya adalah project based learning. Jadi namanya PJBL. Nah, kalau yang PBL ini memang akhirnya kita coba untuk menerapkan ke siswa gitu ya. Jadi buat nanti Ustadz dan Saidah terapkan dari awal, siapa tadi yang berangkat saja itu sudah punya masalah. Gitu. Ya banyak ternyata. Nah, itu bisa jadi pembelajaran. Begitu. Jadi akan sangat banyak sekali. Kenapa kita perlukan seperti itu? Karena nanti siswa-siswa kita akan hidup di masanya yang boleh jadi itu masanya sangat-sangat berbeda dengan masa kita. Begitu. Coba aja sekarang. Kalau Ustadz Saidah lihat bayi-bayi yang baru lahir, kadang yang pertama dilihat adalah gadget. Loh kok gadget? Ya, orang tuanya banyak yang akhirnya moto, pakai HP, gitu. Brojol, oek, gitu ya. Lihat, udah difoto pakai HP. Gitu. Makanya jangan heran, anak-anak sekarang itu sudah bisa. Mereka bahkan untuk mengoperasikan yang namanya tablet. Gitu. Saya punya sepupu, itu dia dari lahir memang sudah bukan dari lahir, dari kecil sudah diberikan oleh orang tuanya, gitu ya, iPad. Nah, dia sudah terbiasa tuh untuk mengoperasikan, gitu. Tapi memang sama orang tuanya, sama ipar saya itu sama tantenya itu sudah diprotek iPad-nya, jadi nggak bisa mengakses hal-hal yang aneh-aneh, gitu. Nah, ketika diberikan album foto, tahu ya album foto yang tebal-tebal itu, dia coba untuk apa coba? Ngepinch. Kok nggak bisa ini fotonya dibesarkan gitu, ya? Nah ternyata itu saja sudah jadi masalah, gitu. Boleh jadi kalau dan memang sekarang tinggal di Abu Dhabi. Why you do like that? Gitu. Saya tanya begitu. Because I've been a while do like this. Gitu. Jadi selalu dia kalau misalnya mau lihat gambar, udah dipinch aja. Enggak gitu. Begitu dikasih album foto yang biasa, nggak bisa. Dan dia agak bingung. Gitu. Nah, ini sebuah masalah, gitu kan? Yang akhirnya, oke. Dari hal-hal seperti itu saja bisa kita jadikan pelajaran. Oke, jadi gimana caranya supaya anak-anak itu bisa untuk menghadapi masanya nanti. Nah, ini nanti dibagikan ya Bu? Ya. Nanti. Jadi prosedurnya yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Coba saja nanti setelah Ustadz Saidah masuk, siapa di sini yang tadi pagi datang sudah ada masalah gitu. Nah itu nanti akan banyak tuh, gitu. Gak apa-apa dikumpulkan saja dulu. Biasanya seperti itu. Kita pengen lihat apa sih yang menurut mereka itu jadi masalah. Oke, yang kedua kemudian membimbing penyelidikan. Oke, kira-kira apa yang membuat hal itu jadi masalah? Gitu. Jadi terkadang yang sekarang anak-anak sekarang itu kalau misalnya mau sekolah itu kan bajunya kadang sudah disiapkan. Mungkin nanti Ustadz Saidah boleh tanya, adakah siswa-siswanya di rumah yang mohon maaf bahasanya tidak menggunakan khadimat, gitu. Mereka harus menyiapkan sendiri. Ada nggak? Gitu. Jadi ditanya. Nah kalau misalnya ada, oke, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya di awal, ini sangat sulit. Kalau di sini masuk jam berapa sih, Ustadz Saidah? 7:30. Oke, 7:30 rumahnya kira-kira sekitar sini lah ya. Yang rumah paling jauh berapa lama jarak tempuhnya? Ada yang pernah tahu? Oke. Kira-kira 1 jam. Adakah siswanya? Ada ya? Ada. Oke. Dan itu juga biasanya menggunakan kendaraan pribadi ya. Jarang ada yang menggunakan transportasi umum. Nggak ada malah. Nah, nggak ada aksesnya. Ya. Itu juga, kalaupun misalnya diantar dengan menggunakan driver, apa yang terjadi kalau misalnya drivernya nggak masuk? Nah, itu bisa tuh dijadikan pertanyaan-pertanyaan, gitu kan? Mencoba untuk menyelidiki. Jadi mencoba untuk riset.
Jadi sebetulnya coba untuk dikomunikasikan, siswa-siswa kita itu perlu untuk riset. Gitu. Risetnya kecil-kecilan saja seperti itu. Gitu. Misal. Oke, kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang untuk belajar dari masalah. Oke, apa yang bisa kita lihat? Oh, kalau gitu berarti aku harus lebih pagi lagi kalau misalnya tadi tidak ada yang menyiapkan. Baru kemudian diselidiki kira-kira apa yang harus dilakukan kalau misalnya harus lebih pagi. Oh, berarti harus menyiapkan semuanya lebih awal lagi. Itu bangunnya lebih pagi lagi atau bahkan dari malamnya harus sudah disiapkan. Misalnya segitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi dengan adanya problem based learning dan project based learning, PBL dan PJBL ini, diharapkan siswa-siswa itu sudah punya yang namanya kebiasaan untuk menghadapi masalah. Gitu. Kenapa? Karena boleh jadi Ustadz dan Saidah gitu. Saya kadang suka ketuker gitu. Di luar sana masalah itu boleh jadi lebih kompleks dari apa yang dipelajari di sekolah. Gitu. Ada yang namanya grit. Grit orang Indonesia, tahu ya grit? Grit itu apa? Ini grit semacam ketahanan atau resilience lah bahasanya yang sekarang. Gitu ya. Resilience orang Indonesia, Ketahanan. itu ya, ketahanan untuk menghadapi masalah di orang Indonesia itu lebih tinggi menurut survei dibandingkan dengan Singapura. Kenapa? 6 bulan terakhir di Singapura kasus suicide, kasus bunuh diri itu meningkat sekitar 20%. Gitu. Ya. Karena apa? Mereka tidak terbiasa untuk menghadapi masalah yang ada. Kenapa? Karena terlalu fokus untuk mengejar yang namanya tadi ketika berkarir, semuanya based on academic. Semuanya based on academic. Kalau boleh dilihat nanti ada penelitiannya. Sementara, gitu ya, di Indonesia kita bahkan menghadapi setiap hari itu masalah. Saya tadi berangkat dari Depok gitu ya. Saya pikir, ini pasti akan macet nih. Gimana caranya? Masalah nih kalau misalnya kena macet. Akhirnya coba sama teman saya, yuk kita lewat jalan belakang. Ternyata justru berlawanan arah dengan orang-orang yang bekerja gitu. Oke. Jadi kita langsung tahu, ini solusinya. Gitu. Ya, jadi grit tadi orang Indonesia lebih tinggi. Kenapa? Karena terbiasa menghadapi masalah, ya, dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Bahkan dengan kemacetan kayak tadi kan, mau datang ke sini saja itu juga sudah jadi masalah. Justru bersyukur Ustadz Saidah yang kalau misalnya sampai di kelas ketemu sama siswa-siswanya yang manggilnya apa? Sama ya, Ustadz Saidah ya? Gitu ya, Ustadz Saidah, saya punya masalah nih. Wah, itu senang banget harusnya. Apa masalahnya? Gitu. Gimana? Boleh diceritakan? Nah, itu. Ya. Oke, kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kalau sudah sampai di sini, semua kita itu memang perlu untuk latihan. Kenapa dimulai dari ini sekolah dasar kan ya, berarti ya? Nah, sekolah dasar itu memang harus punya kebiasaan, harus punya yang namanya terlatih gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nanti boleh ditanyakan di kelas Ustadz Saidah, di sini siapa yang bisa mengganti kalau misalnya lampu di rumah mati, putus, siapa yang bisa ganti? Gitu, ya kan? Coba ke anak-anaknya, ya. Karena kemarin penelitian yang sebelumnya itu ditemukan bahwa siswa-siswa lulusan sekolah dasar itu ketika diminta untuk mengganti lampu saja nggak bisa. Gitu.
tidak terbiasa. Oh, semuanya dilakukan oleh yang bantuin, gitu. Semua ada orang-orangnya. Itu juga perlu ditanamkan. Satu, untuk mengganti hal tersebut. Gimana kalau misalnya tidak ada orang? Nah, gitu. Oke. Kemudian, tadi udah connect belum, Bu? Oh, belum. Udah ya? Udah. Di on offin nggak? Nggak sih, udah langsung. Udah, oke. Nggak delay gitu loh, Pak. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya, gitu ya. Jadi nanti Ustadz dan Saidah bisa untuk melihat lagi. Ini semua nanti modulnya diberikan. Jadi kira-kira guru dalam hal ini menyampaikan ini ada masalah nih, apa yang harus dilakukan gitu. Boleh jadi kurikulumnya antara sekolah waktu saya jadi mentor dengan yang di sini boleh jadi berbeda. Tapi tadi saya mencari ada dua ya. Di sini menggunakan dua kurikulum ya berarti ya. Iya. Satu kurikulum yang Dikbud nasional, ya satu lagi kurikulum sendiri. Ya. Itu luar biasa gitu. Nah, gimana caranya supaya siswa-siswa di sini juga ketika bukan tidak terbebani, memang harus terbebani, tapi dengan proper, gitu, supaya tidak overload, kan begitu. Ya, jadi ini ada apa yang dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa, begitu. Balik lagi. Oke, ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi sudah. Nah, kalau saya nggak tahu, kalau di sini Ustadz Saidah, anak-anak siswanya terbiasakah melakukan presentasi? Oke. Dan dengan bahasa Inggris ya, tentunya. Oke. Nah, itu ketika itu dilakukan pada saat apa? Regulerkah atau occasion? Biasanya. Reguler. Oh, oke. Dilakukannya setiap pekankah atau ada waktu-waktu tertentu? Tergantung Timeline. Oh, oke. Ya. Berarti memang ada ini ya, ada waktunya. Jadi dalam setahun, dalam satu semester berapa kali? Tak terhitung. Oke, mantap berarti. Nah, dari presentasi tersebut itu bisa dijadikan sebuah portofolio. Jadi akan terus dievaluasi masalahnya apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Saidah bisa untuk mendokumentasikan, itu akan lebih baik lagi tuh. Jadi kelihatan, oh ini bagaimana perkembangannya. Gitu. Oke. Kemudian prinsipnya, prinsip dari PBL itu pertama menggunakan masalah nyata. Ya, mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi yang harus dikembangkan adalah itu tadi, menggunakan masalah nyata, mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, serta pemecahan masalah. Ya. Kalau misalnya Ustadz Saidah lihat di guru-guru pun itu juga sempat pernah dapat training kah, Bu ini? Ini terkait dengan problem solving decision making? Pernah ya? Nah, itu saja sampai kita bekerja, problem solving decision making itu tetap dijalankan. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan IT, itu pun problem solving decision making masih banyak staff-staff yang tidak bisa menggunakan problem solvingnya, gitu ya, sehingga gimana caranya untuk langkah berikutnya itu dia memberikan decision making, problem solvingnya aja nggak bisa. Nah, alangkah baiknya kita juga melatih dari mulai siswa gitu ya, itu sudah punya berpikir kritis, terus kemudian apa yang harus dilakukan. Terkadang Ustadz Saidah itu sudah mengetahui, oh jawabannya pasti begini, oh solusinya adalah ini, maka harus mengambil keputusan
tertentu gitu ya. Nah kemudian terkadang kita sampai pada tahap ada peserta didik kita, ada siswa kita yang menyampaikannya baru sampai tahap yang kalau boleh kalau boleh jadi itu sangat jauh dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Itu memang kita mencoba seoptimal mungkin untuk mendukungnya gitu. Contohnya misalnya begini, di dalam pelajaran agama Islam deh, kan kita menggunakan progressive learning. Ada yang pernah ini mendapatkan materi pada saat Rasulullah lahir. Nah, itu kan ada peristiwa apa pada saat Rasulullah lahir? Penyerbuan tentara gajah, gitu. Nah, pada saat itu, ya, tidak terpikir gimana caranya, masalah apa yang ada di situ. Akhirnya, justru dari kami mentor itu menanyakan, oke, kalau misalnya Anda jadi sebentar, saya tarik lagi. Pada saat penyerangan tentara gajah itu, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi? Gitu kan? Peristiwa apa saja yang terjadi? Apa yang dilakukan Abdul Muthalib? Masih ingat? Apa? Ustaz? Oke, mendatangi Abraha, terus? Oke. Nah, apa yang dilakukan Abdul Muthalib? Negosiasi. Nah, itu kita coba tanyakan ke siswa. Kalau teman-teman jadi Abdul Muthalib, apa yang dilakukan? Nah, jawaban mereka tuh banyak. Ada yang waktu itu saya pernah mendapatkan, kalau aku biarin aja tentara itu menyerang Ka'bah. Kan Ka'bah punya Allah. Ada yang sampai begitu. Ada yang kalau aku melarang. Gitu. Macam-macam jawabannya. Itu nanti dari problem base itu bisa jadi project base. Project base-nya adalah membuat drama. Gitu. Ya, itu bisa dilakukan. Loh. Kok ngilang? Sorry. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, masalahnya atau masalah di sekitar kita gitu. Kalau sebelumnya kita peralihan dari pandemi gitu ya, sekarang kan sudah pada buka masker gitu. Tapi di awal-awal tahun 2022 itu ternyata sampah masker itu jadi masalah tersendiri. Gitu. Itu jadi masalah tersendiri. Akhirnya kemarin coba untuk kita buat, oke, ini ada masalah. Masalahnya adalah kita setelah selesai pandemi, tapi orang masih tetap menggunakan masker, tapi terus kemudian maskernya itu dibuang begitu saja, gitu kan? Dan itu jadi masalah sendiri. Di daerah Depok, rumah saya di Depok, itu ada satu selokan yang isinya full of masker. Gitu, begitu diangkat ini masalah sendiri. Emang ada tempat-tempat yang mohon maaf bahasanya jorok gitu ya, ada. Nah akhirnya kita jadikan itu masalah. Kita angkat di level, sebenarnya kalau di sana level namanya di level kelas 5. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah itu banyak. Ada yang akhirnya mengusulkan untuk membuat pot dari masker. Gitu. Caranya gimana? Nah, ada sebuah tempat dari plastik gitu kan, terus kemudian bawa semen, maskernya itu dicelup semen, terus di masker sampah gitu, terus dibuat jadi pot gitu. Nah, masalahnya kan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi belum tahu sebetulnya solusinya apa sih dari masalah yang ini. Biarkan anak-anak itu juga berkreasi, bermimpi, terserah deh. Kemudian berpusat pada peserta didik atau student center. Jadi kita dalam
mengulik gitu ya. Ini masalahnya apa sih? Biarkan mereka yang mencoba untuk menggali masalahnya. Jadi dari guru, misalnya Ustadz dan Saidah, ini kita ada masalah tadi mengenai masker. Terus kemudian kira-kira apa yang masalahnya bisa kemungkinan timbul? Gitu. Nah itu digali lagi, dicari. Kira-kira apa ya? Nah biarkan nanti mereka untuk mengeksplor. Oke. Kemudian kolaborasi antar peserta didik sangat diperlukan. Nah, Ustadz Saidah sekalian, kalau di kelas kita kadang melihat ada siswa-siswa kita yang boleh jadi sangat-sangat cemerlang, gitu ya, di mata pelajaran tertentu, tapi di mata pelajaran yang lain boleh jadi dia biasa saja, gitu. Nah, justru dengan adanya problem base ini dibuka kemungkinan besarnya untuk melakukan kolaborasi. Ya kan, kolaborasi. Ada anak-anak yang memang sangat mahir tadi yang sudah disebutkan oleh moderator gitu kan. Ada anak-anak yang memang ini kinestetik banget nih. Gitu. Ada anak-anak yang memang ini visual banget nih. Ada yang auditory banget. Nah, itu dicoba untuk berkolaborasikan sehingga kolaborasi yang terjadi di peserta didik itu terjadi. Oke. Kemudian mana kok nggak mau bergerak ya? Oh tunggu. Baik. Nah, memang dalam problem based learning ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi setiap metode pembelajaran yang diambil itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat untuk kelebihannya, yang pertama, problem based learning ini fokusnya adalah pada peserta didik, pada siswa. Jadi semua memang difokuskan ke siswa. Siswa tuh ingin mendapatkan pelajaran apa, maka dia yang coba untuk berpikir lebih proaktif. Gitu. Ustadz Saidah sekalian, kalau misalnya ini terjadi di sekolah di daerah di Jakarta gitu ya, pada saat itu, jadi ada gurunya yang memang ketika dia mengajar, ya sudah mengajar saja. Ketika mengajar, ternyata di belakang siswanya ada yang tidur, gitu. Dan tidurnya bukan tidur di kursi, tapi tidurnya di lantai, tiduran aja, gitu. Dan gurunya itu begitu ada ada guru piket gitulah, komite atau apa gitu ya. Ketika melihat ya gurunya tetap aja ngajar gitu, terus kemudian muridnya ada yang tidur di belakang, dan itu tidak ditegur atau tidak dihampiri gitu ya. Terus kemudian ditanya, boleh jadi dia ada masalah gitu. Masalahnya apa? Boring, boleh jadi, atau bahkan di rumah juga ada masalah, kita nggak tahu. Nah, makanya pada saat itu akhirnya yang punya sekolah coba berinisiatif, kalau bisa memang dalam hal ketika kegiatan belajar mengajar itu bukan transfer knowledge. Jadi bukan semua sumbernya dari guru gitu kan. Tapi biarkan justru siswa yang menggali. Gitu. Biarkan siswa yang menggali, biarkan mereka yang lebih aktif mencarinya. Percayalah Ustadz Saidah sekalian, pengetahuan yang mereka dapatkan saat ini itu bahkan bisa jadi lebih jauh dari apa yang Ustadz Saidah miliki. Karena informasi sangat cepat. Ya. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mempelajari materi dan konsep baru. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di sini gitu ya, di kelas sekolah dasar itu adakah
project yang pernah dihasilkan? Banyak sih. Apa? Innovation Day. Oke, saat Innovation Day. Nah, apa yang salah satu aja yang pernah dihasilkan apa? Rumah anti gempa. Itu berarti kan sebenarnya sudah masuk ke problem base. Saat ini banyak sekali rumah-rumah yang dibangun itu pondasinya itu tidak bukan mencerminkan, tidak mengakomodasi ketika terjadi pergerakan tanah, gitu kan? Dan itu terjadi di Sulawesi pada saat itu yang namanya liquefaction, betul ya? Jadi ada gerakan dan tanahnya tidak padat, akhirnya justru jadi malah basah. Itu yang sempat kalau Ustaz dan Saida lihat di video-video itu, tanah yang di sini diam, tapi yang di tengah bergerak, yang di sebelah sana diam lagi, gitu. Nah, itu akhirnya membuat anak-anak coba, gimana caranya ya supaya bisa menghasilkan rumah tahan gempa. Itu salah satu problem base, gitu. Nah, project base-nya nanti yaitu menghasilkan prototipe rumah tahan gempa. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Kalau misalnya untuk level SD baru konsep atau miniatur, gitu. Nah, kalau misalnya sudah sampai SMP, boleh jadi mereka akan menghitung, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Jadi di dalam problem based learning yang menjadi salah satu penilaian adalah bagaimana akhirnya siswa-siswa itu bisa untuk berkomunikasi, ya, bisa untuk mengkomunikasikan, ini ada masalah nih. Kalau sudah ada masalah, apa saja yang menjadi faktor-faktornya, terus kemudian bagaimana pemecahannya. Serta memungkinkan mereka untuk belajar bekerja sama dalam tim. Ya, ini juga kalau kerja kelompok sudah sering lah ya di sini ya. Ya, karena nanti kerja kelompok itu akan terus digunakan sampai nanti mereka bekerja. Pasti dalam kelompok. Ya, makanya teamwork itu adalah salah satu materi training yang paling diminati di perusahaan-perusahaan. Boleh. Karena boleh jadi mereka, ya, orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan ini adalah orang-orang hebat, tapi ketika sendiri, gitu. Bagaimana kalau berkelompok? Apakah bisa? Itu yang menjadi permasalahan kadang. Ya, makanya boleh jadi ada orang-orang yang hebat ketika dia sendiri, tapi ternyata begitu bekerja sama dalam tim, itu timnya justru malah berantakan. Iya. Nah, yang dilakukan di dalam problem based learning ini adalah teamworknya juga tetap dipertahankan. Kemudian selanjutnya kelebihannya lagi adalah mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah. Nah, kalau nanti kuliah itu kan juga sekarang juga sudah mulai ya. Masih ingat Ustaz Saida langkah-langkah berpikir ilmiah? Ada yang masih ingat? Yang pertama, ada? Yang pertama apa? Temukan masalahnya. Nah, dari awal aja udah kita temukan masalahnya, gitu. Iya kan? Temukan masalahnya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu masalahnya, bagaimana kita mau sampai kepada solusi? Kalau saja masalahnya kita nggak tahu. Setelah temukan masalahnya, kemudian temukan kira-kira apa saja yang menjadi faktor-faktornya. Iya. Hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicunya. Ya kan? Baru yang berikutnya adalah coba cari solusinya dulu. Ya.
solving dulu. Setelah dapat solvingnya, solusinya, maka diuji coba. Setelah diuji coba, dilihat apakah masih ada gapnya, maka akan ada evaluasi. Setelah evaluasi baru uji cobakan lagi. Jadi terus begitu. Ya, nah, pada saat saya di sekolah tersebut, ya, kita memanfaatkan siklus itu. Sehingga mereka tahu, oh ini ada yang masih belum berhasil, oh ini ada yang sudah, oke. Jadi tahu progresnya. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan teori dan praktik. Ya, mengintegrasikan teori dan praktik serta pengetahuan yang baru. Pengetahuan lama sudah ada, maka didapatkan setelah praktik, oh dapat pengetahuan yang baru. Contohnya, Ustaz Saidan tahu ini makanan pizza? Tahu ya pizza? Oke. Nah, ternyata ketika membuat pizza, kenapa makanan pizza itu tercipta seperti itu? Karena memang di dalamnya itu ada ingredients, bumbu-bumbunya yang ketika dicampur akan menghasilkan satu rasa yang unik. Yaitu seperti pizza itu. Gitu. Itu ada ilmunya sendiri. Ilmunya sendiri itu waktu itu kita mencoba kalau nanti ikut pelatihan PPG. Nah, Ustaz Saidan nanti ketika ikut pelatihan PPG itu biasanya akan mendapatkan problem base. Jadi diminta untuk oke, masalahnya apa, terus kemudian langsung dibuat project. Akhirnya itu membuat project. Projectnya apa? Nah, bisa didiskusikan nanti di dalam kelompok pada saat di PPG itu. Karena di kurikulum yang kurikulum Merdeka itu dibuatnya seperti itu. Makanya akhirnya muncullah startup bermula dari masalah-masalah yang ada di sekitar. Gitu. Tahu kan? Di sini Ustaz Saida ada yang menggunakan aplikasi ojek online? Semua. Ada ya? Gak apa-apa kalau driver. Saya juga dulu pernah. Gitu. Nah, aplikasi ojek online itu awalnya ya kan hanya aplikasinya ojeknya saja gitu. Tapi terus kemudian berkembang gitu kan. Nah, kalau yang ojeknya Ustaz Saidah mungkin sudah tahu ya problemnya waktu itu kenapa Nadiem akhirnya membuat hal tersebut gitu. Nah, yang buat saya yang serunya adalah pada saat Gojek itu mengembangkan ke arah GoFood gitu. Jadi ternyata pada saat itu banyak orang-orang yang tetap pengen makan makanan di restoran gitu kan, tapi nggak mau keluar, Pastinya. mager gitu. Nah, akhirnya ini kan masalah nih. Terus dia bawa ke tim R&D-nya, Research and Development-nya. Terus dia cari gimana caranya deh. Pokoknya akhirnya mereka melakukan survei. Surveinya tanya ke orang-orang. Gitu. Pengennya kalau misalnya dia sudah punya solusinya, kita mau ngadain yang namanya GoFood program gitu. Tapi terus apa aja sih yang di dalamnya gitu yang diinginkan? Ternyata ada yang unik adalah pelanggan, saya lupa, sekitar 60-70% itu tetap menginginkan makanan, tetap menginginkan jajanan yang ada di pinggir jalan. Gitu. Jadi jangan restoran besar-besar doang. Tapi kalau bisa makanan yang di pinggir-pinggir jalan itu juga. Gitu. Sehingga mereka meluncurkan akhirnya setiap pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan itu ditawari. Gitu. Mau ikut program ini enggak? Ya, makanya saya kalau di rumah punya langganan martabak gitu ya. Kalau misalnya lagi mager, udah pesen aja ke situ dan itu sudah tahu. Gitu. Ya. Sampai begitu. Bahkan sampai akhirnya terus itu berkembang. Jadi ada satu lagi masalah, kalau ternyata setelah itu diluncurkan
oke gitu ya. Cuma ada masalah. Ada yang namanya kadang order fiktif. Ya kan, kalau pakai ini ternyata uangnya itu pakai uang driver. Gitu. Akhirnya diluncurkan lagi GoPay-nya untuk itu. Jadi terus gitu. Ya. Dan itu namanya kalau di dalam itu iterasi. Iteration. Jadi terus berkembang. Makanya nanti kalau di kelas 1 solusi yang ditawarkan, kalau misalnya problemnya sama, boleh jadi solusi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan antara kelas 1 dengan kelas 2 dan kelas 3 bisa saja berbeda. Gitu. Karena tergantung dari pengetahuan yang didapatkan oleh siswa, pengetahuan sebelumnya, serta bagaimana siswa tersebut meramu, oh ternyata ada yang baru toh. Oke. Baik, kemudian sebelumnya. Kemudian peserta didik memperoleh keterampilan pengelolaan waktu. Nah, ini kadang memang yang jadi tantangan pada saat problem based learning adalah terkait dengan waktu. Karena tidak terbiasa siswa-siswa itu semuanya ada time based. Masih ingat metode yang SMART? Spesifik dalam pemecahan masalah, spesifik, measurable, attainable, terus kemudian reasonable sama time bound. Ya, bahwa setiap masalah itu ada waktunya. Setiap masalah itu ada batas waktunya yang harus diselesaikan. Karena kalau misalnya tidak selesai, maka akan jadi masalah baru lagi. Jadi mencoba untuk mengelola waktu. Nah, dari kelebihan-kelebihannya ternyata tetap ada kekurangan-kekurangannya dari pembelajaran PBL ini. Loh, kok balik lagi? Oh, salah. Nah, ini kekurangannya. Baik, kekurangannya adalah yang pertama, jika siswa tidak memiliki niat atau nggak mau menyelesaikan masalah. Udahlah biarin begitu aja. Udah ada ini yang nyelesain masalah. Gitu. Udah ada mbak, gitu kan? Ya, gampang itu nanti biar driver aja. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal bagaimana kita ya, Ustaz dan Saidah itu kalau misalnya drivernya memang nggak ada, udah nggak kerja lagi, apa yang dilakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Nanti biar ini Umi Abi cari driver lagi, gitu. Ya. Benar juga, gitu. Tapi terus dikejar lagi. Kalau misalnya sudah tidak bisa lagi membayar gaji untuk driver, apa yang dilakukan? Gitu. Jawabannya ada, ya saya nggak sekolah di sini. Gitu. Jangan begitu. Kenapa? Iya katanya takdir, ya udahlah diterima aja. Oke, kalau sudah jadi takdir, nah apa yang harus dilakukan? Nah itu. Jadi kejar terus. Gitu. Cuma kalau misalnya ya udah emang begitu aja gitu. Sama kadang ini nggak Ustadz sama Saidah sering dapat nggak kalau di kelas gini ada siswa yang coba misalnya bertanya sesuatu Ustadz Saidah, terus kemudian di jawaban dari siswa A sudah, terus kemudian siswa B kamu apa? Sama gitu. Nggak usah sekolah dasar, sampai kuliah pun ketika saya mengajar di kelas ada yang kayak gitu. Sama Pak, sama Bu, samanya di mana? Gitu. Nah, ketika menerangkan ternyata ada yang beda. Nah, beda kan? Kadang seperti itu. Kemudian siswa juga harus memiliki kesiapan mental. Tidak banyak siswa yang punya kesiapan mental kalau misalnya dicecer dengan pertanyaan terus. Gitu. Udah, Ustaz, Saidah nanya mulu. Gitu. Diriku bagian. Ntar juga udah ada udah ada solusinya. Ntar juga udah tersedia lagi. Jadi kekurangannya itu. Apalagi kalau misalnya nggak usah mikirin itu biar Umi Abi aja yang mikir. Audiensnya udah dulu. Iya lah. Ya. Oke. Kemudian belajar mengajar menggunakan metode PBL
butuh waktu yang lebih lama. Nah, apalagi kalau misalnya siswa itu sudah stuck. Aku nggak bisa mikir lagi, udah di sini aja deh. Nah, itu memang diperlukan kemampuan dari Ustadz dan Sayyidah untuk menggali terus. Kira-kira apa sih masalahnya gitu? Ya, ada salah satu tips yang selalu saya gunakan ketika mencari menggali jawaban, itu hindari kata tanya kenapa. Justru karena ketika kita tanya kata kenapa, biasanya itu pertanyaan kadang lebih mendelik, terus kemudian terkesan untuk menjudge atau bahkan menyalahkan. Kenapa kamu terlambat? Jadi alih-alih menggunakan kata kenapa, saya lebih menggunakan kata apa yang membuat kamu terlambat. Nah, justru di situ reasoningnya, penjelasan dari siswa itu yang bisa kita terus gali lebih dalam. Apa yang terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Iya, tadi berangkatnya agak lebih siang. Apa yang membuat kamu lebih siang? Terus gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak siap mental, lo enggak, nanya mulu. Kadang ada yang begitu. Ya. Oke. Kemudian, udah ya. Cuma ini ya berarti ya, kekurangannya. Nah, di antara kekurangannya ini justru dengan kelebihannya yang tadi, kita bisa untuk menggunakan masalah yang ada di sekitar kita itu jadi pemicu, jadi trigger supaya mereka terbiasa untuk menggunakan berpikir kritisnya untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Oke. Kemudian ada lagi ya. Project. Nah, ini setelah tadi yang namanya problem base, ya, jadi kita masuk yang namanya project base. Ini mengembangkan pembelajaran berbasis masalah dan project serta belajar keterampilan spesifik dan akademik. Kayaknya udah mau habis kan dia? Yang sebelah sini aja Pak. Ini aja. Ya udah. Nah, ini juga jadi masalah, gitu kan? Jadi gimana caranya? Saya kesini supaya pengen ganti. Oke. Baik, setelah kita tahu, nah yang membedakan antara problem base, ya problem base PBL dan PJBL gitu ya, dengan pembelajaran lain, ya, adalah memang di kata kalau tadi why-nya, mengapa, gitu, ya kan? Mengapa kita mempelajari hal ini? Jadi dari problem, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memberikan solusi atas problem itu, maka kita adakan yang namanya project base. Nah, project base ini dari dari ilmuwan Muslim itu sebenarnya juga sudah terlaksana, gitu. Ada yang pernah tahu videonya 1001 Muslim Invention nggak? Ada? Kalau kan kita lihat dulu ya. Oh Pak, namanya Pak. Dia nggak apa-apa. Ya, aku tulis. Ini dia. Oh, ini Turki. Sebentar. Yang ini dia. Suaranya keluar nggak ya? Suaranya keluar nggak? Nggak keluar ya? Baik, ini adalah salah satu video dan bukunya itu sudah ada. Ini salah satu video yang penyusunan bukunya itu dilakukan oleh salah satu profesor saya waktu di UK.
Gitu. Beliau masih hidup sampai sekarang, namanya Profesor Salim Hassani. Gitu. Jadi Profesor Salim Hassani, mana ya ini? Enggak, Coba dulu deh, Pak. Kok ini enggak ini ya? Nyambung nggak? Nyambung kah? Ustaz, ada di atas. Nggak ada orang. Iya. Ada nggak? Mana Ustaz Fadil? Nyambung kah? Oh ini harusnya ada. Benar, kok nggak nyambung ya Tat ya? Apa di situnya harusnya sih udah nyambung ya? Oke. Iya biasanya kalau itu dulu gede gitu kan. Tenang Ustaz Saida. Ini problem. Ini problem. Ini problem. Nah ini kelihatan ya. Harusnya udah Jadi punya Tat ya? ternyata Udah. Coba ya. salah satu problem yang ada adalah Ustaz Saida tahu kan Oh ke atas. kalau dalam sejarah ada yang namanya Dark Age. Dark Age gitu ya. Jadi ternyata Dark Age-nya itu adalah sebetulnya Dark Age-nya orang Eropa gitu ya. Jadi ini adalah Dark Age-nya orang Eropa karena pada saat itu orang-orang itu belajar kepada Muslim gitu. Dan justru di zaman ini banyak sekali penemuan-penemuan itu diprakarsai oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, bahkan dari mulai masalah tadi. Salah satu contoh adalah Ibnu Haytham. Gitu. Ibnu Haytham yang saya lupa, kalau nggak salah menemukan kenapa akhirnya kita bisa mendapatkan kalau yang sekarang namanya kamera. Gitu. Itu karena ketika waktu itu Ibnu Haytham menghafal Quran gitu ya di dalam sebuah kamar, terus kemudian menemukan ada satu titik ya, titiknya itu ternyata dia bisa membuat bayangan, tapi kok bayangannya terbalik gitu, antara yang di luar dengan yang di dalam gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, terus bagaimana kok bisa dari lubang yang kecil itu tetap bisa menghasilkan gambar seperti yang ada di luar juga? Itu juga masalah. Gitu. Udah bisa kan? Belum ya? Nah lagi di. Oh lagi di ini. Aduh, sampai ke atas. Langsung project. Oh, maaf. Langsung project. Nah ini kita lihat dulu. Coba ya. Play. Kita dicari. Bisa aja, nggak apa-apa. Enggak, ini harus copot dulu kalau mau ada suaranya. Bisa nggak? Kayaknya Nah itu udah. tinggal volumenya aja sih digedein. Dari kemarin ini ya? Kemarin ada yang nonton videonya nggak? Enggak. Kemarin nggak ada? Oh, Belum. yang di sono iya dong. Yang di Pikinder. Oh iya ini Ada. ada. Ah ini.
Nah. histories research and Oke, ini ada subtitle-nya. Baik, Ustadz Saidah, kita saksikan. Semoga terlihat. Ini adalah salah satu bentuk pembelajaran, gitu ya, yang memang dengan berbasis masalah, tapi justru bisa menemukan banyak sekali penemuan-penemuan yang ini ditemukan prinsip-prinsipnya justru oleh ilmuwan Muslim. Ini videonya sebenarnya sudah lama, sudah 7 tahun yang lalu. Sudah, kita lihat ya. Semoga suaranya oke. Oke. Ada yang sudah pernah nonton? Sudah. Ini yang main Sir Ben Kingsley yang menjadi musuhnya Iron Man. I'm giving each one of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, Problem. your group has their Greeks. Ravi, you've got Romans. And Stanley's group gets yes. It's not challenge for you. You get the Middle Ages. Some people call it the Dark Ages. Boring. See who gets on. So, yes, it makes sense. Is that all right? Yes, sir. How did the Dark Ages have anything to do with us? Excuse me. Sorry, what were you? What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly made. Don't touch. It's tricky. And I suppose someone's infinite on head of the usual must say, 1,000 wasted years. The black hole in history, am I right? Yes, sort of. If you thought for something, you assume there was all enough disease, death, and destruction. They were already monster barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented, either. Eh? Oh, no. Go on. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? You're sure about that, are you? You know, I might just done something for you. You seem to be up to task. I suppose I could. Follow me. I've got just a book for you. Ask him. Excuse me, where are we going from? Darkness into light, and from ocean onto land, things you dream of, or listen to. Yes. Now, I know my little somewhere. Perpustakaan di Oxford seperti ini. There it is. Now, take a look. Nah, ini bukunya 1001 Penemuan Muslim Invention.
Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of respecting my soon-to-be native friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connection with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. Nah, You've got mulai to get a picture of this. kamera. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Aiban, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our lives work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room. Later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Look. Look up below! Who is that? That's my good friend. Sebelum meraih bersaudara, Indo Who gazes up the heavens, passionate in his belief that man can fly. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the fight started. You know, you all take your jet setting holidays for granted, so it didn't seem fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I am ready for takeoff. Cuma saya ingat beliau wafat ketika setelah pendaratan. Nah, itu. Jadi beliau belum mengenalkan rodanya. Akhirnya sempat It's on board. dioperasi. Old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zakar. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Mostly did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, the patient needs my attention. Scalpel? In that case, I use catgut Catgut? from the gut of animals. The perfect for stitching up internal wounds. The surgeons are still using it today. Sorry, mustache. What is she? That's Mariam al-Ashralabi, one of the many brilliant women at the time. She made sophisticated astrolabes. Maryam al-Astrolabi. Astrolabes. They show how themselves in small flat plate can open an air. Think of them as ancient calculating or time keeping devices today, like a watch, compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science is everywhere. All these things were developed during the Golden Ages. It's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covered all areas of life, and the years that followed their influence spread across the whole of many Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't have a beauty head, but I make some groundbreaking advances in engineering. I suppose my significant discovery converted rotary motion into linear motion using crank and electric
hundreds of years. That's actually right. Well, I forget so. Crown Glory was my amazing time-telling machine. And actually, at the time. It's all. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, they get you back. Remember, spread the word. This is a golden age. And eventually, a tiny part of this one is time. There are countless other scientists and inventions directly connected to our own world. Just going to have to find out ourselves. The light. Whoa. Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. What's that you Just that. I'm checking down pages for you. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, Miss, that's not strictly true. Nah itu bukunya. Yang dijual di Indonesia yang sebelah kiri dua. Oke. Udah ya, kita lanjut. Ya. Thank you. Nah, baik, itu tadi salah satu video yang memang videonya sebenarnya sudah 7 tahun yang lalu dan bukunya pun juga sudah banyak diperjualbelikan. Itu menunjukkan bahwa dulunya pun ilmuwan-ilmuwan Muslim itu juga invent something from the problem, gitu kan. Jadi dari masalah, kemudian dari masalah itu kemudian masuk ke dalam untuk memecahkan masalah tersebut apa yang harus dilakukan, maka membuatlah sebuah project. Nah, kita masuk di dalam projectnya. Gimana ya? Apa? Maaf. Oke, thank you. Gak mau? Masih belum mau. Oh banyak. Sorry. Nah, bisa. Ya, oke. Baik, kita masuk di project base. Nah, Ustadz Saidah sekalian, dunia ini juga merupakan sebuah sistem besar yang terdiri dari integrasi, gitu ya, sistem-sistem lain yang saling Ini berhubungan. lampunya di mana? Nah, di sekolah kita belajar bagian-bagian terkecil dari sistem tersebut. Huruf, kalimat, gitu ya. Terus kemudian paragraf kita pelajari terpisah dari bahasa. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu di sini adakah project untuk di kelas 6 itu siswanya membaca satu karya
sastra, kesusastraan, adakah? Nggak ada. Belum ya? Belum. Nah, iya. Jadi itu juga salah satu autokritik bagi kita di Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana siswa kita bisa untuk mendapatkan banyak sekali perbendaharaan kata kalau misalnya memang untuk membaca saja kita belum terbiasa. Literasi saja kita juga belum terbiasa. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sebetulnya ya. Kalau di waktu saya di UK itu siswanya di kelas 6 itu memang diminta untuk membaca satu hasil kesusastraan tapi yang pendek. Nah, kalau yang SMA itu diminta untuk membaca full satu buku paling minimal itu kesusastraannya. Jadi apakah Shakespeare kalau di UK ya. Sementara kalau di sini ya ada yang tahu novelnya, coba aja nanti tahu novelnya, saya nggak tahu, Siti Nurbaya kan, terus kemudian Rubuhnya Surau Kami ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak sekali perbendaharaan kata yang memang kita perlu untuk membacanya sehingga siswa-siswa atau kita bahkan memiliki kosakata yang sangat-sangat banyak dan kosakatanya itu baku. Karena yang sekarang yang jadi masalah adalah terkadang kita atau siswa-siswa kita itu ketika berbicara bahasanya tidak baku. Gitu. Belum lagi ditambah kalau dalam komunikasi di daerah timur ya, dalam hal ini Indonesia termasuknya, ketika berkomunikasi itu sangat-sangat konteks, high konteks ya. Ustaznya tahu nggak caranya giniin? Bingung kan? Giniin itu high konteks namanya gitu. Udah gitu Ustadz sama Saidahnya tinggal, iya ini tinggal diginiin aja, udah tambah lagi jadinya. Itu high konteks ya. Sebuah masalah lagi kan, bagaimana caranya akhirnya siswa-siswa itu mengkomunikasikan hal tersebut. Oke, kemudian ini masih ini ya. Oke, kelebihan kalau begini. Nah, juga dalam hal penjumlahan, pengurangan itu, gimana caranya matematika dibuat problem? Gitu. Dulu pernah terpikirkah apa yang membuat kita akhirnya menggunakan penggaris? Kenapa? Karena nggak bisa lurus. Oke. Ada lagi? Sebenarnya gunanya penggaris untuk apa sih? Alat ukur, oke. Kan ukur bisa pakai jengkal. Yes. Ternyata ketika kita mengukur itu butuh yang namanya standar. Nah, jadi dari problemnya waktu itu gimana belajar matematika menjadi menyenangkan, akhirnya saya mengajar waktu itu di level 3. Saya tanya, oke, teman-teman, saya menyebut itu teman-teman ya, ini salah satu problem base-nya. Teman-teman, gimana caranya kita mengetahui ukuran papan tulis? Diukur, oke, diukurnya menggunakan apa? Pertama, kalau misalnya kita dari mulai awal deh nggak punya alat-alat, kita pakai apa? Pakai, banyak yang bilang pakai ini aja, Kak, pakai jengkal. Ada yang bilang pakai ini aja ukuran pensil. Oke, ukuran pensil kan beda-beda, jengkal juga beda-beda. Gitu. Akhirnya oke, nggak apa-apa, diukur dulu. Akhirnya